berpikir komputasional. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Oke, semuanya coba silakan berdiri, semuanya berdiri. Oke, semangat rekannya. Sama semuanya, ayo. Semuanya semangat, ayo. Tangannya ya. Ayo semuanya, semuanya. Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Sudah. Nah, sebelumnya perkenalan Bapak ya. Nama Bapak adalah Pak Yo. Ayo. Pak Ipa, ini Pak. Ya, sudah. Mendengar Bapak dengan panggilan. Bisa ya semuanya? Oke. Nah, hari ini kita belajar mengenai dekomposisi, yaitu tentang sistem komputer. Ternyata komputer itu ada bagian-bagian lagi. Ya. Komputer itu kan besar kan? Nah, contoh komputer itu apa kira-kira? Yang mana sini? Laptop, komputer juga. Ya, dari yang namanya komputer itu ternyata ada bagian-bagiannya lagi. Ya, nah sistem komputer apa itu? Sistem komputer adalah keseluruhan perangkat yang bekerja bersama untuk mengolah data sehingga menjadi informasi. Dengan komputer kamu bisa mencari informasi, membuat laporan, cari lagu, lihat film, video. Semuanya bisa cari informasi dari komputer. Dari handphone juga bisa cari informasi kan? Jadi komputer itu dan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, komputer itu dibagi beberapa bagian lagi secara garis besar, yaitu dibagi secara tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah perangkat keras atau disebut dia hardware. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak, disebut dia software. Berikutnya yang ketiga adalah perangkat pengguna ya. Pengguna atau dikatakan dia disebut hardware. Nah, ketiga bagian ini saling bergantung satu sama lain, tidak boleh terpisahkan mereka. Mereka harus saling bekerja sama sehingga bisa komputer. Komputer tadi adalah perangkat, ya, perangkat elektronik, ya, yang saling bekerja sama, ya, sehingga menghasilkan informasi. Sebelum menghasilkan informasi, ada beberapa tahapan. Yang pertama, data itu harus kita input terlebih dahulu. Ya, data diinput, kemudian diproses. Diproses di mana? Di dalam CPU. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media inputan. Data yang berada di RAM lanjut ke cache memori sebagai transit sementara.
Hal ini berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di cache, data diarahkan ke control unit untuk diproses. Karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware-hardware yang lain untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Data yang berada di control unit diarahkan ke Algorithmic Logical Unit atau ALU. Dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan, data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algorithmic logical unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output.